Ada sekitar 30 orang, berarti 60 pasang mata yang Jadi kalau zaman sekarang kita punya Google, dulu Google kita guru ya? Kalau buat balai baru, dialah asal guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Minang Satu dimanapun berada. Pagi hari ini bersama saya Rifa Septian, kita ada rubrik baru, yaitunya Meja Guru. Jadi di dalam rubrik ini kita akan bercerita dengan sosok inspiratif, khususnya para guru, dedikasi, pengalaman, dan pengorbanan yang telah lakukan untuk memajukan pendidikan Indonesia. Dan kali ini saya berkesempatan untuk mewawancarai salah seorang guru yang inspiratif, tepatnya di SMK Negeri 1 Baso, Kabupaten Agam. Beliau adalah Bapak Azhar Syahid, khusus mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sepertinya Bapak Azhar Syahid lagi asik nih, kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Rivo. Oke, terima Sehat kasih. pagi ini? Sehat. Apalagi kalau dengar alunan musik Pak Azhar Syahid, kita semakin sehat. Musik itu selingan. Selingan ya? Iya, kan kita tidak apa-apa, rutin terus harus ada selingan. Ya. Jadi di sana Pak Azhar Syahid ini adalah guru yang multi talent, bisa mengajar pasti ya, dan juga bisa bermain musik. Jadi di sela-sela jam istirahat kami sering dihibur oleh Pak Azhar Syahid dengan alunan musik dan lagu-lagunya. Biasanya beliau sering menyanyikan lagu-lagu Minang gitu. Nah, jadi kita tertarik nih mau cerita-cerita nih dengan Bapak ini, Pak. Bapak ini jadi guru kebetulan, rencana, atau terpaksa? Mulanya memang ya tuntutan. Terpaksa boleh dikatakan begitu. Terpaksa ya? Ya, tapi karena melihat dilema tentang pendidikan dan kebetulan basic tentang pendidikan, apalagi sudah memenuhi syarat, makanya dia merasa terpanggil untuk jadi guru. Apalagi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bagi orang Padang kayaknya mudah. Kayaknya mudah ya? Sebenarnya? Ya, karena bahasa Indonesia itu asalnya ya sebagian besar asalnya dari bahasa Melayu. Dan rumpun bahasa Melayu ya? Rumpun bahasa Melayu, dan bahasa Melayu itu identik dengan bahasa Minangkabau. Nah, sedikit saja perbedaannya. Orang anggap kalau ditukar dengan sudah bahasa Padang, bahasa Minang. Contoh? Mata, mato. Sama, samo. Telinga? Telingo. Jadi kalau ada perantau yang di Jakarta, kamu orang Padang ya? Ya, saya orang Padang. Padangnya mana? Ya, Sawalunta. Sawalunta. Termasuk Padang ya? Padang. Tapi agak jauh, kira-kira 60 kilo lah dari Padang itu. Jadi makanya rata-rata kalau di tes kemampuan berbahasa Indonesia orang Minang, termasuk saya sendiri tentunya. Public speakingnya ya? Ya. Pasti agak banyak, kalau Jawa istilahnya banyak medoknya. Artinya lagu kalimatnya terpengaruh. Walaupun dia sudah hati-hati dan berusaha untuk memakai bahasa Indonesia. Contoh wawancara, saya pernah dengar wawancara di Metro TV ketika bantuan yang turun dari pusat untuk bantuan gempa di Padang. Kata si pewawancara, "Oke Pak, selamat siang Pak, bagaimana Pak distribusi bantuan di kota Anda? Apakah lancar?" Jawab si Padang, "Ya kan itulah kata Ibu Saya dengar lancar itu Bu, tapi entah di manalah kendala, nggak tahu saya. Entah di mana salahnya. Entah di mana salahnya, saya nggak tahu. Secara teori atau secara keilmuan bahasa Indonesianya bagus, cuman ya dialek itu yang salah." Tapi itu acceptable nggak Pak? Diterima nggak? Berterimanya ya mungkin bagi orang kita sama kita orang Padang, tapi kalau didengar oleh orang luar memang sedikit agak janggal. Enggak, maksudnya seperti ini. Saya membandingkan dengan bahasa Inggris. Saya ngerti bahasa Inggris kan. Kalau bahasa Inggris itu ada istilahnya word Englishes. Word Englishes itu kayak itu orang India dengan orang China dengan orang Latin itu kan beda-beda bahasa Inggrisnya. Tapi sama-sama bahasa Inggris. Sama ya kayak gitu ya kasusnya. Kalau pengajaran bahasa Indonesia itu mungkin sama dengan bahasa Inggris.
implementasi pemakaian bahasa itu diusahakan kalau dia betul-betul mampu berbahasa Inggris ataupun berbahasa Indonesia, bermimpi pun dia usahakan menggunakan bahasa Indonesia. Mimpi ya? Dalam konteks berbahasa Indonesia. Dengan arti kata kalau dia berdiri di lingkungan orang-orang Minang, ya harus pandai juga berbahasa Minang. Artinya bahasa ibu Wajib ya? bahasa satu, bahasa ibu itu wajib. Nah, yang masalah sekarang membedakan antara bahasa Minangkabau yang termasuk bahasa daerah atau bahasa ibu mungkin barangkali dengan bahasa Indonesia. Karena rumputnya ya mirip hampir sama. Itu saya kendalanya, makanya saya tertarik. Makanya kadang di daerah Sumatera Barat itu saja kendalanya ya? Itu kendalanya. Kadang masalah nama Pasialawe. Aturan dalam bahasa Indonesia tidak boleh nama tempat apalagi nama orang di Indonesia. Betul, di Indonesia kan ya. Pasir Lawas. Bukan Pasir Lawas. Iya. Padang Tarok. Padang Tarok. Padang Tarap. Daerah Meninjau ada kota kecil. Tertulis Kota kecil. yang sebenarnya kan itu kan kota kecil. Kota kecil. Kota Gedang. Kota Gedang. Itu kendalanya kan. Gedang ya. Makanya kadang-kadang kalau orang tes wawancara sekarang tes untuk masuk dalam segmen penyiaran apalagi di media-media nasional ya, seperti televisi yang bahasa yang orang Padang yang tinggal di Padang, orang Minang yang tinggal di Minang tes dengan kemampuan berbahasanya itu apalagi bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris istilahnya apa tuh? Pronunciation apa namanya itu? Kelancarannya itu kan? Ya, friendly pronounce. Banyak gagal. Tapi kalau orang Minang asli kebetulan besar di Jakarta, lahir di Jakarta, tes pasti dia lulus. Karena dia tidak terpengaruh oleh bahasa ibunya. Itu sudah kendalanya. Makanya saya tertarik itu. Apalagi di samping itu dunia tulis menulis. Kendala orang dalam menulis sekarang ya kita sekarang ini kan kuah-kuahnya saja tinggal. Artinya kuah-kuahnya dulu orang terkenal siapa itu Gus Salim, siapa itu Sarifuddin, siapa Bung Hatta, siapa Buya Hamka. Sekarang kita tidak ada dianggap. Orang itu terkenalnya karena ketajaman penanya, bukan karena ketajaman pedangnya. Nah sekarang orang Minangkabau itu yang tajam, yang memiliki pena yang tajam itu yang kurang. Jadi kita bermasalah dengan literasi. Kira-kira apa penyebabnya? Yang pertama sekali yang mungkin karena desakan ekonomi jelas. Yang kedua karena memang dari segi pergaulan barangkali. Kita kalau sering bergaul dengan orang, kalau kita homogen saja dalam pergaulan, tak dapat dipungkiri bahwa pasti itu akan susah berkembang kalau kita homogen. Tapi kalau kita heterogen, masyarakatnya heterogen, majmuk di sana kita bisa belajar dengan orang lain. Barangkali bisa disimpulkan itu alasannya mungkin leluhur kita menyuruh kita merantau ya. Itu. Makanya orang-orang Padang banyak sekarang tokoh-tokoh nasional yang muncul. Sebagian besar dari mereka itu bukan orang yang betul-betul lahir dan besar di Sumatera Barat. Tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Sarang itu tidak lahir di Sumatera Barat rata-rata. Banyak yang lahir di daerah, apalagi artis-artis. Mereka lahir di Jakarta, yang memang dunianya sudah ada di sana. Ya, mayoritas kita tahu artis terbelakangnya Minangkabau. Terbelakangnya Minangkabau, tapi kan keturunannya. Nah, itulah. Jadi dalam dunia tulis menulis itu kadang kita bisa dikenal orang dalam tulis menulis. Siapa yang tidak kenal dengan Buya Hamka, apalagi dia juga seorang penulis sastrawan. Buya Hamka itu paket komplit ya. Nah, kemudian siapa lagi yang menjadi diplomat ulung kita? Diplomat zaman Soekarno. Sultan Syahrir. Barangkali di sana. Dan tantangan bagi kita guru bahasa Indonesia sebenarnya untuk melatahkan orang berbahasa Indonesia. Saya sendiri sebagai guru kalau murni mengajarkan bahasa Indonesia, berbahasa Indonesia ke lokal,
Ya, karena saya akui, karena saya orang asli sini, lahir di sini, berbahasa di sini, pasti akan terpengaruh juga. Satu, yang kedua, situasi sosial, konteks sosial kita berbicara di depan siswa. Ada kalanya siswa itu kalau kita paksa berbahasa Indonesia, pasti dia akan kaku dia. Tapi kan memang tuntutannya siswa harus pasti dan lancar berbahasa Indonesia. Ini Tuntutannya harus. iya, tantangan yang jelas ya. Karena sebagian siswa saya lihat contoh seperti ini, Pak. Presentasi. Ini materi dipahami, dikuasai nih. Tapi dalam delivery karena pakai bahasa Indonesia, akhirnya kagak. Makanya nggak berani ada Pak. Ya itu tantangannya. Makanya dalam konteks berbahasa yang penting sekarang terlepas di teori ya. Dalam konteks berbahasa sekarang yang penting kan komunikatifnya. Nyampai dimengerti oleh kedua belah pihak dalam konteks berbahasa, tapi komunikasi. Tapi kalau kita berbicara lebih luas, kita berbicara soal public speaking, berbicara di depan stage, di depan panggung, tentu tidak hanya sekedar masalah komunikasi. Ya, di sanalah kelemahan kita. Bapak udah lama ngajar nih. Kira-kira salah satu solusi yang nampak adalah apa? Tidak ada jalan lain selain dari rajin membaca, mendengar ya. Makanya saya mendukung sekali program literasi itu. Literasi ya? Membaca apa saja yang dibaca asal bisa menambah kemampuan dan wawasan. Karena ilmu, kemampuan, dan wawasan merupakan modal untuk kelancaran dalam berkomunikasi. Komunikasi tidak lancar pasti terkendala dalam wawasan. Ya, kita susah berbicara karena referensi kosakata kita kurang. Makanya karena kurang membaca, termasuk juga mungkin kurang dalam berpraktek, mencobakan. Nah, ngomong-ngomong Pak, Bapak kan udah lama ngajar ini. Dari tahun berapa Pak? Sudah lebih, kira-kira 20 tahun lebih. 20 tahun lebih. Artinya Bapak mengajar pada dinamika perubahan zaman. Di mana dahulu zaman surat masih laku. Kemudian ada zaman wartel. Ya, sampai ke mulai handphone poliponik, monoponik, sampai ke BlackBerry, sampai ke Android, sampai sekarang zaman WhatsApp ya, media sosial gitu. Bagaimana Bapak melihat perubahannya? Dari segi keilmuan kita mendukung. Keilmuan. Otomatis kalau kita sebagai guru tantangan sebenarnya. Kita merasa malu kalau kita tidak nyampe jangkauan ilmu kita ke sana. Kalah dari siswa ya? Otomatis memang seorang guru itu wajib untuk memperbaharui wawasannya. Berarti guru harus update terus. Harus update terus. Jangan sampai ketinggalan. Jadi istilahnya dulu istilah yang klasik, guru harus tahu satu malam minimal dengan siswa. Kadang-kadang ada juga ya, jangan sampai nanti kita merasa tertipu barangkali, atau diolah, atau mungkin kita ngajarkan materi baru, ternyata mereka terlebih dahulu menguasai. Itu udah tahu kan itu kan. Nah, itu kan. Makanya kurikulumnya harus update dan termasuk dengan bekal ilmu. Yang sebenarnya ilmu berbahasa itu kan tidak sulit. Makanya kesulitan hanya di sana masalah mental. Kalau bagaimana cara berbahasa kan, makanya literasi penting. Lihat orang berbicara, lihat orang berwawancara. Ya. Saya melihat itu sebagai dua hal yang berbeda juga itu Pak. Kemampuan berbicara dan kemampuan berdiri di depan panggung. Gitu. Nah, yang kedua ini, kemampuan berdiri di depan panggung. Banyak siswa menguasai materi, mampu berbicara, tapi ketika harus berdiri di depan forum, blank. Nah, itu kan faktor psikologis. Sama dengan guru kalau memang tidak siap mental, notabene di kampus dapat nilai atau prestasi yang bagus, tapi ketika berhadapan dengan murid, ternyata bukan itu doang yang diperlukan. Mental juga harus kuat.
Masuk ke dalam ruangan ke lokal ada sekitar 30 orang, berarti 60 pasang mata yang Yang fokus pada kita ya. Yang siap mencari kelemahan kita ya. menjadi kelemahan kita. Kalau kita mental tidak kuat, otomatis yang isinya bekal tadi penuh, otomatis hilang. Seblank. Bisa blank. Makanya harus seiring mental dengan kemampuan intelektual. Boleh dibagi dong resep untuk menguatkan mental nih. Barangkali buat adik-adik kita guru-guru baru gitu. Tidak ada jalan lain kecuali latihan. Nggak ada yang lain ya. Kecuali latihan. Practice makes perfect kalau orang Inggris bilangnya. Kalau kami, zaman kami dulu guru kan latihan kami gini. Kadang sebelum belajar itu kalau di rumah harus ya, di depan kaca, penampilan. Penampilan merupakan salah satu faktor yang mendukung. Kalau Kesan penampilan, pertama begitu menggoda ya. Yes. Selanjutnya terserah. kalau penampilan sudah dirasa kurang mapan, penampilan kurang bagus, otomatis berpengaruh ke mental. Mental kalau sudah down, keberanian pasti hilang. Dipaksakan juga, ujung-ujungnya ya tidak berhasil. Itu barangkali. Tentang kualitas guru, Pak. Bagaimana Bapak melihat perbandingannya? Bapak kan juga dulu ada guru belajar, ada guru yang dipanutkan, disegani gitu. Sekarang Bapak jadi guru. Nah, Bapak melihat nih yang muda-muda jadi guru. Perubahan kualitasnya gitu. Dulu gimana gitu. Kalau dulu kan lihat guru, siswa takut ya. Saya dulu waktu sekolah Pak, saya nggak berani ke kantor majelis guru, nggak berani. Berdiri depan kantor majelis guru takut. 2002. Sekarang 2020. Kalau saya itu 85-an, 82, 82, 83. Kalau bicara kualitas, ya berkembang. Artinya zaman dulu kita anggap guru itu berkualitas karena waktu itu memang zamannya seperti itu. Berarti sesuai zamannya ya? Sebenarnya kalau dipakaikan dengan gaya dan pola seperti itu sekarang, Sekarang ya nggak matching, nggak masuk. Oh gitu. Ya. Apalagi sekarang siswa nggak sama dengan yang dulu lagi. Betul. Dahulu orang kalau dilarang kamu jangan ke sana berbahaya, ya nggak mau. Kalau sekarang dilarang jangan ke sana, coba dulu. Penasaran ya? Penasaran. Nah itu kalau kualitas. Karena dulu perkembangan ilmu yang memang sampai di sana, memang itulah orangnya, ya memang kita anggap berkualitas. Tapi zaman sekarang, itu juga polanya, itu juga caranya, dengan perkembangan ilmu yang sudah semakin pesat, tentu tidak mungkin. Nggak bisa ya? Makanya ya guru itu harus selalu memperbaiki dan menambah. Dia tadi, update tadi ya? Update tadi. Itu barangkali. Tapi kalau kita berbicara plus minus Pak, ini kita dalam rangka apresiasi ya. Plusnya guru lama itu seperti apa gitu? Kita ingat guru-guru kita gitu. Kalau plusnya apa gitu? Kalau kita zaman dulu kan guru itu dianggap yang paling apa? Memang zamannya dan kita anggap guru itu orang yang serba tahu. Sudah tahu ya? Serba tahu. Memang zaman itu waktu itu dulu karena teknologi belum seberapa. Sekarang teknologi sudah canggih dan kita bisa tahu jadi guru. Murid itu bisa tahu lebih dulu dari guru. Jadi kalau zaman sekarang kita punya Google, dulu Google kita guru ya? Juga kita guru. Satu, yang kedua, memang kalau dari segi etika, dulu asal bertemu dengan orang yang lebih tua dari kita, apalagi guru. Apalagi guru. Pasti kita kalau tidak merasa perlu, mungkin akan segera menghindar atau sembunyi-sembunyi. Kalaupun berpapasan, pasti akan menyapa. Dan kita kalau ditegur oleh guru, rata-rata orang dahulu itu sadar betul bahwa dia itu memang salah. Tidak pakai alibi dan tidak pakai alasan.
Sebab kalau pakai alasan, akhir-akhirnya yang salah itu bisa jadi benar. Pembenaran ya. Berusaha untuk benar. Padahal nyatanya memang salah. Contoh, kamu bawa SIM, ada Pak, tapi mana rumah? Tetap tidak percaya polisi. Kamu pagi tadi ada mandi Pak. Sebab kalau pakai alasan, akhir-akhirnya yang salah itu bisa jadi benar. Pembenaran ya. Berusaha untuk benar. Padahal nyatanya memang salah. Contoh, kamu bawa SIM, ada Pak, tapi mana rumah? Tetap tidak percaya polisi. Kamu pagi tadi ada mandi Pak. Walaupun tidak sebenarnya kan. Yang tidak tetap tidak. Oh saya tadi pagi sakit demam Pak. Ujung-ujungnya kesimpulannya memang pagi itu dia di sekolah memang tidak mandi. Habis itu. Tidak pakai alasan. Akui itu. Dan zaman sekarang, kalau anak-anak sekarang termasuk Zaman ngeles ya. Zaman ngeles. Pasti pakai alasan tidak mau dicelahkan. Iya. Jadi kita itu kalau bertemu dengan guru, saya ingat dengan guru. Ada salah seorang guru saya pernah menampar, tapi sampai sekarang saya tidak pernah merasa dendam. Tapi Bapak pernah ditampar oleh guru? Oleh guru saya. Ceritanya gimana? Ya karena anak-anak muda, SMP, SMA? tampar. SMA di? Saya SMA di Permanjang. Ditampar oleh guru, sakit mau sakit, tapi ujung-ujungnya setelah itu saya merasa sakit, besoknya dicari lagi oleh guru tuh. Kau sini. Saya dibuatnya berobat. Enggak, tunggu dulu. Kenapa Bapak sampai ditampar? Ya, yang saya masukkan segitu marahnya mereka guru itu sama kita, tapi kita tidak merasa. Saking kesal ya? Kita tidak pernah merasa dendam dan kita sadar bahwa kita itu memang salah. Oh begitu. Sampai sekarang guru itu merupakan idola bagi saya. Oh luar biasa. Karena cara mendidiknya sesuai dengan karakter kita. Dengan cara dia berusaha untuk memahami karakter kita, masuk ke dalam kita, dalam tanda kutip, dan kita paham apa yang dimasukkannya. Bapak itu masih hidup? Sekarang beliau ya sudah meninggal. Sudah meninggal. Arwahnya yang mendengar. Mungkin teman-teman sangkatan tahu siapa yang tidak kenal dengan Bapak itu. Bapak Datuk Husin namanya. Husin orang Padang Panjang? Dia seorang lawyer juga. Lawyer juga? Sekaligus guru di sekolah saya. Lawyer. Pengacara dia emang. Baru kali ini saya dengar ada guru merangkap lawyer. Nah, kalau zaman dulu kan susah cari orang pintar. Susah cari orang pintar? Susah cari orang pintar. Untuk mau jadi guru saya asal tamat SMA kadang asal mau diangkat. Sekarang kan susah. Makanya sekarang guru itu memang dibekali dengan berbagai macam persiapan dari segi kualitas ilmunya yang penting itu jelas, tapi mentalnya dan bakat mendidiknya juga penting. Kalau tidak ada bakat mendidik, tidak akan sampai pesan-pesan yang kita maksudkan itu ke siswa. Kalau pesan tidak sampai, berarti pendidikan gagal. Pendidikan gagal, kita sebagai guru harus bertanggung jawab. Karena salah satunya faktor utamanya di sana. Guru memegang peranan penting. Walaupun bisa belajar otodidak, tapi kalau tidak ada guru, ya minimal guru yang sifatnya non formal, tidak ada dibimbing, ujung-ujungnya pasti akan salah jalan. Oke, nah sekarang kan siswa belajar online nih, kasih materi, gurunya di sekolah. Ya kita kan komunikasi lewat media sosial. Nah, maksudnya yang seperti yang Bapak maksud tadi, kan sentuhan sosialnya tidak terwakilkan gitu. Terwakilkan. Gimana Bapak? Ya mudah-mudahan saja COVID ini sebenarnya membawa bencana dari dia masuk ke semua sektor, apalagi sektor pendidikan. Kita sama-sama berdoa karena ternyata di bidang ilmu atau pendidikan itu faktor interaksi sosial memang perlu, sangat perlu. Tidak bisa diandalkan hanya dengan komunikasi lewat. Kehadiran teknologi tidak bisa menggantikan guru ya? Bisa menggantikan guru. Karena ada terapan nilai-nilai di sana. Dan nilai-nilai itu bisa didapatkan dengan berinteraksi. Kalau dia hanya belajar di rumah, otomatis interaksi tidak ada dan nilai-nilai komunikasi, nilai-nilai sosialnya tidak ada di sana.
Mudah-mudahan bencana segera berlalu. Kayak jadi lagu aja ya. Bapak kan udah ngajar lebih dari 20 tahun. Ya. Apa kebahagiaan terbesar yang Bapak rasakan? Ketika saya disapa oleh anak saya, siswa saya, beberapa tahun sesudah itu, dia ingat kita. Tamat. Ketemu. Pak. Hanya disapa bahagia ya? Kebahagiaan itu sana. Sapa bahagia ya? Ini pesan ya buat siswa ya? Guru sebenarnya Gak minta banyak-banyak ya? kita kalau minta gaji, kalau minta imbalan, soalnya kalau saya menganggap saya mengajar. Jangan dianggap saya itu berjasa. Saya menganggap saya tidak berpahala karena kewajiban saya. Karena memang tugas. Saya memang tugas pertama, saya harapkan makan gaji di sana. Tapi kalau ada 1 atau 2, 3 pengajaran kita yang terpakai oleh dia di luar konteks pembelajaran di sekolah, terpakai oleh dia, beberapa puluh tahun kemudian ingat bagi dia, saya pernah dikatakan oleh Bapak itu tentang itu, sampai sekarang ingat. Itu mungkin imbalan yang diharapkan. Tapi kalau mengharapkan kita mengajar masuk lokal, itu pahalanya bagi saya itu, saya menganggap itu bukan pahala, karena kita mengharapkan imbalan di sana. Sama kayak apa ya, sholat kan namanya sudah perintah. Memerintah. Jadi standar aja ya? Standar. Yang penting kita belajar, mengajar ikhlas, tidak merasa terpaksa, dan mudah-mudahan nyampai. Tapi kalau merasa terpaksa, tidak sampai. Bapak bahagia jadi guru? Sangat bahagia sekali. Sangat bahagia. Sangat bahagia sekali. Apalagi sekarang kan banyak orang jadi guru kan. Iya. Sertifikasi. Istilah orang Padang, kalau buat balai baru. Dialah asal guru. Oke, terima kasih Bapak. Ya, Pak Rifah, terima kasih. Nah, inspiratif. Terima kasih Dunsana Minang 1. Itu tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Azhar Said. Mudah-mudahan guru-guru di luar sana tetap semangat mengajar, ya. Jadi guru yang ikhlas. Dan kepada siswa, pesan dari Pak Azhar Said tadi, nggak minta banyak-banyak. Kalau ketemu di luar, cukup disapa ya. Cukup disapa. Udah bahagia kita ya. Kebahagiaan. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.